Ya, akhirnya telurnya pecah gitu dan kegemparan politik akan mulai hari ini. Saya kira itu satu sikap yang pada akhirnya memang harus diambil, walaupun orang anggap kok terlambat ya Ibu Mega memecat Jokowi dan keluarganya. Tapi sekali lagi ini soal momentum, bahwa secara etik PDIP sudah menutup ingatan dengan Jokowi, tetapi momentumnya kelihatannya baru ditemukan hari ini. Dan itu tentu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang dialami oleh beberapa petinggi PDIP yang terancam untuk dikriminalisasi itu. Jadi satu posisi yang saya kira tepat, Bu Mega akhirnya memberitahu bahwa this is garis yang hendak dia tempuh itu. Jadi mulai hari ini Mega menyatakan bahwa dia siap untuk berseteru dengan Jokowi, kan itu poinnya. Nah, masalahnya adalah apa langkah yang bisa menimbulkan semacam perhitungan bahwa pilihan Mega itu adalah betul-betul pilihan yang jujur, pilihan yang memungkinkan PDIP memulihkan kembali martabatnya. Jadi poin pertama adalah pemulihan martabat PDIP karena terus-menerus dibayang-bayangi oleh defect, oleh cacat yang dibuat oleh kadernya, yaitu mantan Presiden Joko Widodo. Nah, dalam konteks itu saya kira Ibu Mega memikirkan dengan baik bahwa dengan kalkulasi benefit cost politik apapun, PDIP harus mengambil langkah maksimal ini atau langkah radikalnya, itu memecat 3 orang itu. Dan 3 orang itu artinya itu satu keluarga sebetulnya, dan sinyal itu adalah sinyal yang sangat politis tentu dengan sendirinya, kan ini langkah politik tapi juga ideologis, menguatkan kembali prinsip PDIP bahwa partai ini harus diatur secara etis. Jadi yang melanggar etis itu adalah pelanggaran tertinggi itu, melanggar perjanjian, melanggar konstitusi, pada akhirnya dianggap sebagai melanggar etis di dalam PDIP itu kejujuran. Dan Pak Jokowi memang dirumuskan sebagai orang yang tidak jujur, berbohong, manipulatif, atau bahkan berkhianat terhadap prinsip-prinsip kepartaian itu. Itu dasar kenapa publik akhirnya harus menilai bahwa Megawati kembali pada sikap dia yang betul-betul tegak lurus dengan prinsip-prinsip perjuangan dia dalam masa yang sangat panjang itu. Memang bumbu-bumbu sensasi mulai dilepaskan oleh lawan politik Ibu Mega soal skandal-skandal yang terutama menyangkut isu perempuan itu. Jadi sekali lagi kita mulai lihat bagaimana sensasi itu diajukan lebih awal sebetulnya untuk demoralisasi. Jadi seolah-olah publik akan diberi semacam kata pengantar bahwa ini orang-orang PDIP ini begini kelakuannya tuh, karena itu kalau mereka dikriminalkan memang udah nasibnya. Ini dua hal yang harus dipisahkan itu, bahwa ukuran mengkriminalkan orang itu dasarnya adalah bukti, fakta, bukan sekedar merusak nama seseorang itu apapun akibatnya. Tetapi sekali lagi kondisi ini menjadi semacam pengetahuan kita bahwa lawan-lawan politik mulai digerogoti dari segi-segi yang sifatnya personal sebetulnya, dan pengkondisian itu yang memungkinkan kita melihat bahwa pola kerja mereka yang hendak menyingkirkan PDIP selalu sama itu. Dan juga berlaku di partai yang lain tuh. PKS juga pernah kena kasus begituan, lalu diukurkan pada soal keterlibatan dengan perempuan. Jadi seolah-olah ada masalah yang disebut femme fatale itu, atau roots of all evil itu adalah perempuan. Ini juga satu upaya untuk memanipulasi peristiwa. Dan kerancuan-kerancuan itu harusnya kita pahami sebagai sinyal bahwa perseteruan antara Megawati dan kekuasaan itu, terutama kekuasaan Presiden Jokowi yang memang hari-hari ini masih berupaya untuk sebut aja merusak PDIP, itu masih akan dilanjutkan. Jadi itu yang kita pandang sebagai kegagalan era Presiden Jokowi menanamkan nilai-nilai atau etos tentang keadilan, etos tentang kejujuran tuh. Dan semuanya kita harus anggap lebih awal sebagai upaya untuk kriminalisasi, karena hanya dalam 1-2 bulan ini isu Harun Masiku diangkat habis-habisan tuh. Tentu untuk melemahkan posisi PDIP di dalam
meja catur politik hari-hari ini. Tetapi saya kira sang ratu itu punya kemampuan untuk maneuvering itu, dan yang menjaga dia itu tentu pertama-tama adalah Wong Cilik yang tahu bahwa Mega itu tidak boleh diganggu tuh, karena ada semacam kepastian bahwa Mega jadi semacam simbol perlawanan rakyat kecil. Apapun alasannya, apapun kontroversinya, tetap Mega dikenal sebagai pemberani yang sudah ia perlihatkan sejak Orde Baru. Saya kira itu variabel determinan yang memungkinkan Mega mengambil langkah radikal hari ini, yaitu memecat Jokowi dan dua putranya. Semua orang yang pernah belajar tentang skandal dalam politik dan decaying, political decaying di dalam institusi partai itu tahu bahwa selalu ada dua gerakan untuk kriminalisasi itu dimulai dengan tadi memojokkan secara moral, lalu ada gerakan yang paralel, yaitu gerakan dari dalam untuk membusukkan dari dalam kan. Jadi pembusukan ini juga mulai kita bisa prediksi bahwa akan ada orang-orang dalam PDIP yang mulai berupaya cari peluang untuk menggantikan posisi-posisi dari tokoh-tokoh yang sedang diincar oleh KPK atau oleh kejaksaan atau oleh polisi. Kan semua itu juga memperlihatkan bahwa para munafikun sebetulnya juga menunggu saat PDIP melemah, dan dari dalam mereka berupaya untuk mengambil alih posisi Ibu Mega. Itu yang saya kira menerangkan mengapa Ibu Mega dari awal mengatakan bahwa dia akan diaut-aut, dan Mega tahu bahwa yang akan mengaut-aut dia adalah Jokowi, dan Mega tahu bahwa proyek mengaut-aut itu bukan sekedar dari luar tapi juga dari dalam tuh. Nah itu Mega menegaskan bahwa dia secara aklamasi percaya akan terpilih lagi di Kongres tahun depan. Nah persiapan Kongres itu juga menunjukkan betapa Mega itu tahu rencana politik yang berbahaya atau yang penuh dengan jebakan itu sedang dipasang oleh Jokowi, pasti dari dalam maupun dari luar. Kan itu sinyal awal yang kita bisa baca. Sekaligus kita bisa bertanya misalnya apa kira-kira reaksi dari mereka yang pertama yang pernah ada di PDIP lalu pindah ke gerbong kekuasaan. Kan banyak tokoh-tokoh PDIP, Marwarar, Budiman atau yang lain lagi yang keluar dari PDIP. Tetapi dalam peristiwa ini apakah sejarah mereka di PDIP akan diuji juga? Apakah sikap mereka terhadap Mega juga sama dengan sikap Jokowi, yaitu hendak memberantakan partai itu? Itu juga sikap yang harus diperlihatkan dari awal. Mungkin harus ada menunggu wawancara antara jurnalis atau netizen dengan tokoh-tokoh itu, Budiman atau Marwarar segala macam itu. Apa pandangan mereka kalau Ibu Mega itu dipojokkan oleh Jokowi? Dan kita lihat pempojokan itu akan berlangsung karena Presiden Jokowi bagaimanapun dia masih ada dalam lingkaran kekuasaan melalui anaknya. Itu artinya sphere of influence dia itu terhadap kepolisian, kejaksaan atau KPK masih berlangsung. Jadi kita tetap lihat faktor ini sebagai penjelas bagaimana upaya untuk membusukkan demokrasi dengan cara mengaut-autkan PDIP supaya melemah. Saya tetap melihat bahwa PDIP atau Ibu Mega punya ethical standpoint atau moral standing yang lebih kuat dari Jokowi, karena Jokowi itu melanggar konstitusi, yaitu sebut aja memalsukan ide tentang demokrasi itu dengan mendorong supaya ada pekerjaan manipulatif di Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan putranya. Jadi itu satu pelanggaran tertinggi itu secara etis maupun secara konstitusi. Sementara tokoh-tokoh PDIP yang jelas kriminalisasi ke mereka itu dalam upaya untuk balancing bahwa Jokowi punya pelanggaran luar biasa, karena itu dia mesti berupaya untuk menjebak atau menjebloskan tokoh-tokoh PDIP di dalam moral yang sama, dan padahal sebetulnya itu jauh sekali agenda atau jarak moralnya itu. Jokowi akan dicatat oleh sejarah oleh para peneliti sebagai perusak demokrasi. Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai orang yang membegal partai-partai itu. Golkar dibegal, P3 dibegal, Demokrat juga dibegal tuh, apalagi PDIP. Jadi kelihatannya kita mesti belajar dari endapan
politik selama 10 tahun ini bahwa Jokowi tidak menghasilkan demokrasi, dan kegagalan itu yang menyebabkan Jokowi akan dicatat sebagai bapak atau kepala negara yang justru menurunkan keunggulan moral dan demokrasi.